Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat At-Tin beserta pengertian dan kandungan dari surat At-Tin. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya berikut ini. Baik sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Sudah menjadi kebiasaan kita apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya ingin mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama kita tanyakan pasti adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita melalui Al-Qur'an. Ada 99 nama di dalam Al-Qur'an ya yang sering kita sebut Asmaul Husna. Namun di kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bapak akan menjelaskan satu persatu dari Asmaul Husna tersebut. Dengarkan dengan baik-baik ya. Baik anak sekalian, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah SWT telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikut perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian, jauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Misalnya, ini yang tidak diperbolehkan ya. 1. Mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi kita juga harus berdoa agar kita dimatikan dalam keadaan husnul yang khotimah. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa yang memberi hidup, nyawa, dan rizki adalah Allah SWT. Al-Hayyu yang maha hidup. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup dan kehidupan kita? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan ya, tidak boleh makan berlebihan. Harus teratur, jaga kesehatan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Apalagi sekarang musim COVID-19 ini, musim corona, kita harus membiasakan diri untuk selalu hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, rajin juga berolahraga. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Ya, jadi kita juga harus saling membantu.
Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang berarti yang maha berdiri atau yang maha mandiri, ya. Mengandung arti bahwa Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan pada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri, ya, berdikari, ya. Jadi lebih enak, ya, kita harus terus berusaha agar kita mampu mandiri, ya. Jadi makan, ya, tidak usah disuapi, kemudian merapikan tempat tidur setelah tidur. Nih, lihat gambar ini. Nih, anak ini rajin sekali, setelah bangun tidur dirapikan lagi tempat tidurnya, ya. Langsung nanti mandi, sarapan, kemudian pergi ke sekolah, ya, untuk belajar. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan. Ya, hal-hal yang kecil saja, merapikan tempat tidur. Membantu kedua orang tua juga. Misalkan yang perempuan membantu memasak, misalkan. Yang laki-laki membantu membersihkan halaman, dan sebagainya. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad memiliki arti yang Maha Esa. Ya. Mengandung arti bahwa Allah SWT itu Esa. Esa juga berarti yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan Allah itu satu. Yaitu Allah itu tidak ada duanya, tidak ada kembarannya, tidak ada makhluk yang menyamai, ya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan bantuan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran pada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain, ya. Nih misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah, ya. Itu adalah kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad, ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian materi kita pada hari ini. Tugas kalian adalah mencatat nama-nama Allah beserta pengertiannya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tetap sehat di rumah, rajin belajar, tekun beribadah, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.